Kembali lagi di Yohanes pasal yang ke-15, kita bisa baca nanti di rumah itu satu perikop tentang pokok anggur yang benar. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, kalau kita mau berbuah baik, kita mau berbuah lebat, hasil kualitas buah kita baik, hasil kualitas buah kita perfect, sempurna, kita harus melekat dengan pokok anggur kita. Hidup kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Itu nggak bisa ditawar. Nggak ada selama ini buah ya, ranting kalau udah lepas daripada pokoknya itu bisa menghasilkan buah manis. Mustahil. Ranting itu harus tetap melekat pada pokoknya. Ranting yang berbuah banyak itu akan terus dibersihkan sehingga terus hidupnya akan menghasilkan buah. Tetapi ranting yang tidak menghasilkan akan dipotong dan dibuang ke apian. Ini peringatan bagi kita pada hari ini. Ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong dan dibuang ke apian. Hidup kita harus menjadi teladan. Hidup kita harus membawa perubahan bagi banyak orang. Ingat, garam dan terang dunia. Garam itu fungsinya menggarami. Garam itu fungsinya memberi asin kepada masakan. Apakah lagi fungsinya kalau garam itu kehilangan daripada asinnya, selain dia akan dibuang dan diinjak orang. Padahal kalau kita tahu ya sejarahnya, garam itu zaman dulu ya, di zaman penjajahan Romawi di Israel, itu garam itu menjadi salah satu komoditi perdagangan. Itu bisa menjadi alat tukar, seperti layaknya uang kita zaman saat ini. Berjual beli orang dengan garam. Tapi kalau garam itu sudah kehilangan value-nya, sudah kehilangan rasanya, asin, garam itu dibuang. Demikian juga kita hidup, kita harus mempertahankan value atau mempertahankan nilai-nilai kehidupan kita. Selanjutnya, kita mau tahu sih ciri-ciri apa sih orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Tadi kan disebutkan kan karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Karakter yang berbuah 9 rasa di dalam satu buah. Karakter yang membawa kita kepada perubahan. Suatu karakter yang membawa kita kepada suatu pertumbuhan rohani, tahu kesehatan rohani. Gereja tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau jemaatnya pada sakit semua, terutama sakit rohani. Oleh karena itu, jemaat yang sakit rohani harus kembali disehatkan rohaninya, sehingga bisa bertumbuh rohaninya dengan baik dan gereja tersebut bisa mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Ciri-ciri orang yang hidup dikuasai oleh Roh Kudus antara lain, yang pertama, memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Bisa dicatat nih ya Bapak Ibu Saudara di tempat ini, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bukan memiliki pikiran dan perasaan dunia, bukan memiliki pikiran dan perasaan siapapun juga, tetapi memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini penting dikatakan di sini, saya garis bawahi di tempat ini, dalam hidupmu bersama. Dalam hidup kita bersama, di dalam hidup bermasyarakat, di dalam hidup berorganisasi, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti juga yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi orang percaya nggak gampang baper, nggak gampang caper, sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit caper. Nggak ada itu istilahnya di dalam firman Tuhan, nggak ada itu istilahnya di dalam kekristenan, di dalam Kristus. Tetapi kita punya pikiran dan perasaan kita harus diselaraskan oleh pikiran dan perasaan Kristus. Istilahnya apa? Frekuensi kita ini harus diselaraskan dengan frekuensi sorga, jangan pakai frekuensi dunia. Meskipun saat ini kita sedang hidup di dunia, meskipun saat ini kita sedang bekerja di perusahaan di dunia, tetapi segala sesuatunya kita selaraskan dengan pikiran dan perasaan Kristus. Ingat, pikiran dan perasaan Kristus, kembali lagi ke Galatia pasal 5, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dimanapun kita ada pasti bakal diterima. Orang, masyarakat,
atasan dan sebagainya akan membuka tangannya kalau kita mau dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama juga seperti pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Oh, luar biasa. Siapa tidak mau kebaikan, siapa tidak mau damai sejahtera, siapa tidak mau sukacita. Banyak orang cari sukacita di luar, banyak stand up komedi di luar. Apalagi zaman sekarang YouTube itu luar biasa. Kalau yang lucu, contohnya saya menjawab contohnya yang siapa sekarang nggak kenal sama yang namanya Fadil Jaidi. Mungkin ada kalau doyan YouTube, lihat YouTube namanya Fadil Jaidi. Apa? Karena dia orangnya humoris. Bapaknya aja dikerjain bolak-balik, suruh pakai baju perempuan, suruh pakai daster lah, segala macam. Orang mencari apa? Sukacita. Kalau kita bisa membawa sukacita di tempat kerja kita, kita bisa membawa sukacita di sekolah kita bisa membawa sukacita di dalam keluarga kita, luar biasa. Siapa lagi? Ada Kiki Roasting. Siapa nggak tahu Kiki Roasting? Stand up komedi. Membawa sukacita, walaupun sukacita yang ditawarkan dunia itu sementara, tapi sukacita yang ditawarkan surga itu kekal adanya. Amin. Lanjut. Pikiran dan perasaan yang sama di dalam Kristus Yesus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita baca di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, mari saya undang Bapak Ibu Saudara, ayo kita baca bersama-sama Filipi pasal